Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Bagus Kurnia, mahasiswa program studi manajemen Universitas Pamulang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus, analisis terkait kesalahan strategi pemasaran pada brand-brand ternama. Untuk pemenuhan tugas UAS, mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran, dengan dosen pengampu Joko Prasetyo, SPD, MM. Baik, strategi pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan dalam memasarkan suatu produk yang dihasilkan agar mampu dikenal dan dijadikan pilihan oleh pembeli, serta sebagai salah satu upaya perusahaan dalam meningkatkan produktivitas penjualan. Strategi pemasaran juga menjadi hal yang sangat krusial dalam bidang bisnis dan ekonomi. Karena dengan adanya strategi pemasaran, perusahaan mampu membuat rancangan yang akan disusun untuk dapat menjangkau target market yang sudah dituju. Oleh karena itu, strategi pemasaran harus disusun dan dirancang sebaik mungkin, agar hasil yang didapatkan juga memuaskan dan dapat mendorong kinerja perusahaan serta meningkatkan performa penjualan, serta kepercayaan dan loyalitas konsumen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kesalahan strategi pemasaran yang dapat juga berakibat fatal terhadap image perusahaan dan kepercayaan konsumen pada perusahaan dan beberapa produk. Beberapa di antaranya akan saya analisis dan paparkan pada studi kasus terkait pada pertemuan 2021 mengenai kesalahan strategi pemasaran brand-brand ternama sebagai berikut. Yang pertama adalah Sprite dengan jargon pada kasus brutally refreshing. Sprite merupakan salah satu produk minuman bersoda yang dimiliki oleh perusahaan Coca-Cola Company, yang merupakan perusahaan minuman bersoda raksasa yang mendunia. Pada kampanye brand di Irlandia, Sprite pernah mengalami kegagalan yang memicu protes dan kecaman yang besar dari masyarakat Irlandia, khususnya adalah kaum wanita. Hal ini terjadi dikarenakan di dalam suatu iklan Sprite membuat kalimat "You're not popular and you're easy" yang dianggap ofensif dan merendahkan kaum wanita. Dalam analisis saya, wajar saja dalam kasus ini Sprite mendapatkan kecaman yang besar, khususnya dari masyarakat dan aktivis Irlandia, karena kesalahan Sprite pada iklannya memberikan kesan merendahkan salah satu kaum, yang secara nyata bahwasannya setiap manusia memiliki hak asasi manusia berupa hak mutlak dan tidak boleh direndahkan atau disepelekan. Hal ini dapat menghancurkan reputasi merek yang telah dimiliki, yang otomatis akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu merek dan otomatis Sprite mengalami penurunan penjualan khususnya di Irlandia. Kemudian pada produk berikutnya yaitu adalah pada perusahaan Reebok dengan kasus cheat on your girlfriend, not on your workout. Reebok merupakan suatu perusahaan fashion outdoor yang merupakan anak perusahaan dari Adidas. Pada tahun 2012, Reebok pernah mengalami kegagalan dalam meluncurkan iklan produknya yang menimbulkan masalah besar terhadap reputasi perusahaan karena pada iklannya Reebok memunculkan suatu kalimat dengan bertuliskan cheat on your girlfriend, not on your workout, yang artinya laki-laki harus lebih setia dengan olahraga dibandingkan dengan pasangannya. Menurut analisis saya, kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan Reebok adalah mereka membuat blunder yang menggiring opini serta mendorong orang lain untuk lebih setia pada olahraga dibandingkan dengan pasangannya. Yang secara tidak langsung perusahaan Reebok mendukung tindakan negatif berupa perselingkuhan yang pastinya mendapatkan kecaman dari masyarakat. Kemudian pada kasus berikutnya yaitu mengenai perusahaan Dove. Dove merupakan salah satu produsen alat mandi dan kecantikan. Dove juga pernah mendapatkan kecaman dan protes dari masyarakat dunia dalam salah satu kalimat iklannya yang menyatakan "fat or fab" dan "whiter or wonderful". Dari analisis saya terhadap kesalahan yang dialami oleh Dove ialah di dalam iklannya Dove seolah mendiskreditkan orang gendut dan orang kulit hitam
yang merupakan suatu tindakan body shaming serta menyinggung orang ras kulit hitam. Hal ini pasti menuai kecaman karena dengan kalimat yang diluncurkan oleh Dove pada iklannya mengandung unsur diskriminasi terhadap suatu keadaan fisik manusia yang merupakan suatu pelanggaran etik dan norma terhadap manusia. Kemudian pada kasus yang keempat mengenai perusahaan Burger King. Burger King merupakan salah satu produsen restoran cepat saji yang sudah mendunia dan memiliki cabang di setiap dunia. Pada tahun 2009, Burger King pernah terlibat kasus dan mendapatkan protes yang cukup besar dari negara Singapura yang merupakan negara konservatif karena di dalam iklannya dianggap mengandung unsur seksual. Pada iklan yang diluncurkan, Burger King memperkenalkan produk cheeseburger terbaru yang mereka miliki sepanjang 7 inci yang memperagakan seorang model memakan dan menghisap cheeseburger secara erotis yang seolah menggoda untuk dimakan dan memberikan kepuasan. Dari analisis saya terkait kasus Burger King, yaitu perusahaan telah melanggar etika penayangan iklan komersil yang mengandung unsur seksual. Karena hal ini dapat menimbulkan dampak negatif, khususnya untuk anak di bawah umur yang berada di usia yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan dapat mempengaruhi pikiran dan daya ingatnya. Kemudian, Burger King juga menunjukkan dirinya tidak memiliki integritas dalam menghadapi kasus ini, yang dimana pihak Burger King tidak meminta persetujuan kepada model yang ditampilkan untuk campaign ini, serta pihak Burger King justru menyalahkan firma periklanan Singapura yang secara otomatis justru memperburuk dan menambah citra yang tidak baik terhadap perusahaan di mata dunia. Kemudian untuk kasus berikutnya yaitu pada perusahaan Hyundai. Hyundai merupakan produsen otomotif internasional asal Korea Selatan. Pada tahun 2013, Hyundai merilis iklan kontroversial yang disiarkan di Inggris. Iklan tersebut menggambarkan seorang pria yang mencoba bunuh diri dengan masuk ke dalam mobil Hyundai iX35 dengan garasi yang tertutup dengan niatnya meracuni diri sendirinya dengan gas monoksida. Namun, karena mobil tersebut bebas emisi, usaha bunuh diri tersebut gagal. Dalam kasus ini, menurut analisis saya, kesalahan utama pihak Hyundai terletak pada kesalahan teknik marketing yang dimana menyisipkan unsur negatif berupa perencana bunuh diri di dalam sebuah iklan komersil yang mampu menstimulasi orang lain untuk melakukan tindakan hal serupa. Kemudian pada kasus yang keenam, yaitu pada perusahaan Nivea. Nivea merupakan produsen alat kecantikan yang pernah mengalami kegagalan dalam strategi marketing. Kampanye dengan jargon Black Lives Matter, Nivea sempat menggemparkan karena dinilai secara tersirat menyuruh orang kulit hitam agar lebih beradab. Produk perawatan kulit dari Jerman tersebut menggambarkan seorang pria hitam berambut afro yang memberi kesan seperti itu manusia yang tidak memiliki adab. Sebelum akhirnya sang model di dalam iklan tersebut mengaplikasikan produk Nivea dengan pelembapan ajaib yang membuatnya tentu saja tampak lebih baik. Iklan tersebut disertai kalimat provokatif dengan jargon "Look like you give a damn, re-civilize yourself". Dari analisis saya terkait kesalahan Nivea dalam membangun strategi pemasaran, yaitu Nivea telah melakukan diskriminasi mengenai ras kulit hitam yang menggambarkan bahwa ras kulit hitam adalah ras yang kurang beradab. Hal ini tentu merupakan sebuah pelanggaran norma dari sisi kemanusiaan yang otomatis menimbulkan kontra yang cukup besar dan dapat menghancurkan citra merek Nivea itu sendiri. Kemudian pada kasus yang ketujuh adalah pada perusahaan Ford. Ford merupakan produsen otomotif roda 4 asal Amerika yang sempat mengalami kesalahan dalam strategi pemasaran. Pada salah satu iklannya, menampilkan 3 wanita seksi berada di dalam bagasi mobil Ford Vigo. Iklan tersebut disinyalir berusaha menggambarkan ruang bagasi yang luas dari mobil kecil yang dijualnya. Iklan ini kemudian menuai kecaman yang cukup besar, apalagi setelah disiarkan di India, yang dimana tingkat penculikan dan pemerkosaan terhadap wanita sangat amat tinggi. Dari analisis saya, Ford mengalami kesalahan dalam penyusunan dan pembuatan tema iklan,
yang justru menimbulkan kesalahpahaman akibat mengandung unsur negatif di dalam iklan komersial tersebut. Hal ini otomatis membuat orang banyak berasumsi bahwa pihak Ford mendukung kejahatan kegiatan penculikan dan pemerkosaan anak tersebut. Karena di beberapa tertentu, penculikan dan pemerkosaan sangat marak terjadi. Yang pada dasarnya, Ford pada iklan yang dimaksudkan hanya ingin menunjukkan keunggulan dari produk yang disampaikan. Dengan produk dari Ford Vigo yang memiliki kapasitas bagasi yang besar. Kemudian kesimpulan dari studi kasus mengenai analisis kegagalan brand-brand yang telah disampaikan berikut yaitu iklan merupakan salah satu strategi marketing yang memiliki prospek besar dalam dunia marketing. Oleh karena itu, produsen berlomba-lomba membuat iklan semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian konsumennya. Mulai dari tren hingga hal-hal yang mampu membuat iklan menjadi viral di zaman sekarang. Namun, penyusulan iklan juga harus memperhatikan beberapa aspek dan kaidah, di mana iklan tidak boleh mengandung unsur negatif, baik dalam bentuk kejahatan, seksual, dan lain sebagainya. Kemudian, iklan juga tidak boleh mengandung unsur sara, yang dapat menyinggung harkat dan martabat manusia, serta iklan juga harus mampu memperhatikan target penayangan yang akan dituju, serta harus memperhatikan konten yang ditampilkan. Kesalahan dari merek-merek ternama tersebut harus dijadikan pembelajaran. Bahwasannya, di dalam membangun strategi pemasaran harus memperhatikan aspek-aspek yang mampu memicu terjadinya kesalahan dalam komunikasi yang dapat merusak image dan citra perusahaan. Hal ini akan berdampak sangat besar, bahkan berisiko permanen terhadap perusahaan jika kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap brand sudah hancur. Oleh karena itu, perusahaan harus membangun strategi pemasaran yang sangat baik. Baik, berikut adalah pemaparan saya mengenai analisis dan penjelasan mengenai brand-brand besar yang pernah mengalami kegagalan di dalam membangun strategi marketing. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita yang bergerak di dalam dunia bisnis, dan sebagai awareness juga untuk kita yang bergerak di dalam dunia bisnis dan ekonomi. Saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.